Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini, di hari yang bersuka cita ini, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati, pendengaran dan jiwa kami, supaya firman Tuhan boleh mengenyangkan setiap kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Ada sebuah keluarga, sebut saja namanya Ibu Ani. Ibu Ani ini memelihara atau beternak ayam. Tidak terlalu banyak ayam yang diternakkan, dipelihara. Ketika waktunya tiba untuk dijual, lalu ibu ini mengumpulkan ayam-ayamnya yang berukuran timbang 1 kilo atau 1 kilo 2 on, dan diikat untuk besok paginya akan dijual, karena pembeli akan datang ke rumah Ibu Ani ini. Keesokan paginya, lalu pembeli ayam ini datang ke rumah Ibu Ani. Ketika pembeli itu datang dan ingin membayar, ketika sudah menimbang ayam-ayam itu, tetapi anak Ibu Ani ini yang masih kecil menangis. Kemudian Ibu Ani ini bertanya kepada anaknya yang menangis, "Ada apa, Dik? Kenapa adik menangis?"
Lalu anaknya ini memandang pembeli ayam itu dan berkata dengan marah, "Jangan dibawa ayam Dede ini." Sang ibu pun seakan-akan mengerti maksud anaknya, karena memang salah satu seekor ayam dari yang diikat itu, ada satu ekor ayam jago yang sangat disayangi oleh anak Ibu Ani, karena ayam jago itu jinak kepada anaknya. Si bungsu itu tidak rela untuk menyerahkan ayam itu kepada sang pembeli. Dia tidak mau melepaskan ayam jago itu kepada pembeli. Sehingga Ibu Ani pun mengerti dan tidak jadi menjual satu ekor ayam jago itu kepada pembeli itu. Apa artinya Bapak Ibu? Sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita ini, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita ini, pasti akan sangat sulit untuk kita serahkan, pasti sangat sulit untuk kita berikan atau kita lepaskan. Dan mungkin kita pernah mengalami hal yang seperti ini, atau kita sering menghadapi situasi seperti ini. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau merelakan atau melepaskan apa yang sangat berharga dalam diri kita? Apakah kita mau merelakan, melepaskan apa yang sangat kita sayangi, yang sangat berharga bagi hidup kita? Di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa Abraham, bapa semua yang beriman, bapa segala orang percaya, dia rela melepaskan, dia rela memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam keluarganya kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Abraham harus rela melepaskan dari zona amannya. Abraham harus rela melepaskan ketenteraman, kenyamanan hidupnya bersama dengan keluarganya di negeri Ur Kasdim. Ketika Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan, yang Abraham belum tahu bagaimana kehidupan di tanah Kanaan, bagaimana nanti masa depannya, bagaimana kehidupan selanjutnya, Abraham tidak tahu. Tetapi ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negerinya Ur Kasdim, meninggalkan tanah nenek moyangnya, meninggalkan semua harta kenyamanannya di negeri Ur Kasdim, Abraham rela melepaskannya. Abraham rela meninggalkannya. Abraham rela memberikannya karena dia dipanggil oleh Allah. Mengapa Abraham rela? Mengapa Abraham mau melepaskan kenyamanannya, mau meninggalkan zona amannya? Padahal dia sudah hidup dengan tentram, hidup dengan sejahtera, hidup dengan enak di Ur Kasdim bersama dengan keluarganya, bahkan secara ekonomi, kehidupan ekonominya sudah mapan, sudah hidup mandiri, sudah enak. Karena ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Allah memberikan janji kepada Abraham, janji yang luar biasa, bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa, bapa orang-orang beriman, bahwa Abraham akan diberkati menjadi suatu bangsa yang besar, karena dari Abraham akan banyak keturunan. Janji yang sangat luar biasa Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada hari ini firman Tuhan ini diberi tema percaya dengan sungguh akan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak kita merenungkan beberapa hal melalui panggilan Allah kepada Abraham
untuk meninggalkan zona nyamannya, zona amannya. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bahwa kita juga mau dipanggil oleh Allah menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk mau meninggalkan zona aman kita, untuk mau dan rela melepaskan kenyamanan kita. Apa itu? Sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang percaya bukan kebetulan. Bahwa ada maksud tersendiri, ada maksud khusus dari Allah mengapa kita menjadi orang-orang percaya, mengapa kita menjadi orang-orang Kristen. Allah memanggil kita untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita bisa meneruskan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, bermisi. Bagaimana gereja bisa bermisi, bagaimana gereja bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana orang-orang di dalam gereja itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, sama seperti Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan zona aman kita, meninggalkan zona ketentraman kita, kesenangan kita, ketika kita diajak oleh firman Tuhan ini sama seperti Abraham untuk rela dan mau meninggalkan, melepaskan semuanya itu. Contoh Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sudah disibukkan dengan waktu kita, dengan hari-hari kita, disibukkan untuk bergosip. Di sana sini bergosip, di sana sini bergosip, di sana sini membicarakan orang, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kita sibuk untuk bergosip. Kita sibuk untuk membicarakan orang lain. Kapan kita bisa disibukkan untuk bekerja, melakukan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, bermisi? Bagaimana kita memikirkan, merancang, bahkan bertindak, berbuat untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Unang lalap kita lawa makata-katai hala, paburuk-buruk hala. Unang lalap kita hula margosip, lisan margosip, sugut nai margosip, haduan margosip, holan margosip makarejuta. Kapan kita disibukkan untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan untuk bermisi supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak? Kita dipanggil sebagai orang-orang percaya, ada maksud tertentu dari Allah, bukan kebetulan kita menjadi orang-orang Kristen. Gemi Aikanopan misalnya. Bagaimana Gemi Aikanopan ini jemaat boleh bergandengan tangan semuanya bersatu? Bagaimana kita bermisi mengembangkan kerajaan Allah? Gemi Aikanopan ini Bapak Ibu adalah gereja yang besar. Ada beberapa pagaran Gemi Aikanopan, 6. Bagaimana gereja ini bisa memikirkan pagaran-pagarannya, pos-pos pelayanan yang ada di Komprensi Resort Aikanopan ini bisa semakin maju? Saya yakin dan percaya Gemi Aikanopan pasti menyadari bahwa kita ini gereja besar. Kalau saya ingat di masa-masa lampau begitu banyaknya anak-anak dari gereja Gemi Aikanopan ini. Dulu Pardomanoli masih menjadi Komprensi Resort Aikanopan, sekarang sudah mekar, sudah berkembang. Dulu Gemi Sukasari masih merupakan anak dari Gemi Aikanopan ini, sekarang sudah menjadi resort sendiri, mekar dan berkembang. Dulu Gemi Damuli masih merupakan anak dari Gemi Aikanopan ini,
lalu berkembang dan mekar menjadi komprehensif resort tersendiri, menjadi berkembang. Saat ini bagaimana pos-pos pelayanan yang ada di GMI Ekanopan ini, anak-anak yang sudah selama ini dinaungi oleh GMI Ekanopan bisa semakin lebih maju lagi. GMI Sumiapu, Sedangar, Sekaret, GMI Huta Baru yang saat ini berencana ingin membangun rumah pastori, rumah seorang gelincir, GMI Peranginan, GMI Tangkahan Ibu yang saat ini sedang membangun pembangunan gereja, GMI Sedangar yang sedang membangun gereja. Bagaimana GMI Ekanopan bisa memperhatikan, disibukkan untuk melakukan misi pekerjaan Allah sehingga semakin besar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Unang lalap kita di Parlalapan, unang lalap kita di Hata Gosip. Karena Tuhan memanggil kita Bapak Ibu untuk menjadi berkat, sama seperti Abraham dipanggil Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita Bapak Ibu, GMI Ekanopan ini bisa menjadi berkat bagi pos-pos pelayanan kita. Mari membuka hati kita untuk itu semua. Yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kita apa? Firman Tuhan ini mengajak kita merenung bahwa Abraham taat kepada panggilan Allah. Ketika Allah berkata kepada Abraham, Abraham, pergilah, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak keluarga, tinggalkanlah semua, dan pergilah engkau seperti yang kuperintahkan. Abraham taat melakukan panggilan Allah. Abraham taat melakukan perintah Allah, firman Allah. Tidak ada sedikit pun di dalam hati pikiran Abraham untuk protes, untuk membantah. Tidak ada sedikit pun perdebatan yang dia lakukan kepada Allah dengan panjang lebar. Ketika Allah memerintahkan pergilah Abraham, maka Abraham pergi. Bapak Ibu serta saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering dalam kehidupan kita yang terjadi adalah perdebatan yang panjang lebar, protes sana sini, atau pembantahan yang terjadi. Ketika Allah memanggil kita untuk bermisi, ketika Allah memanggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka yang harus kita lakukan, maka yang harusnya kita jawab, ya Tuhan, ini aku, maka aku akan berangkat untuk melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ada seorang pencari kayu hutan. Ketika bapak ini pergi ke hutan ingin mencari kayu bakar tentunya. Dia cari di bawah kayu-kayu kering atau ranting-ranting yang sudah kering lalu jatuh ke bawah. Tetapi dia lihat tidak ada kayu yang kering yang jatuh dari pohonnya, ranting-ranting tidak ada. Lalu sudah jauh berjalan, bapak pencari kayu hutan ini melihat ke atas pohon. Dia lihat bahwa ada ranting atau cabang pohon itu yang sudah kering dan tersangkut di atas pohon itu. Lalu dia sangat senang karena dia memikirkan, kalau aku ambil kayu ini, kayu yang kering ini, aku akan bisa memasak di rumah dan aku akan bisa makan. Karena yang dipikirkan bahwa kayu bakar itu, kayu kering itu akan bisa dipergunakan untuk memasak di rumah dan dia bisa makan karena dia sudah kehabisan kayu di rumah. Namun Bapak Ibu, dia berpikir kembali, tapi kayu ini jauh sekali di atas. Kalau aku memanjat pohon ini mengambil kayu yang kering itu, nanti aku tergelincir dan jatuh, maka kakiku patah, tanganku patah, badanku remuk. Untuk apa
aku mengambilnya. Kalau badanku sudah remuk, kakiku patah, tanganku patah, jatuh dari pohon. Kalau begitu tidak usahlah. Untuk apa aku ambil kayu itu? Kemudian dia mencari ke tempat lain, namun tidak ada lagi. Dia tidak menemukan kayu yang lain, kayu yang kering untuk dia bisa pergunakan, dia bawa pulang untuk memasak di rumah. Sehingga ketika dia sudah menyerah, lalu dia bertemu di atas pohon seekor ayam hutan. Kebetulan ayam hutan ini baru terlepas dari jaring orang yang menjerat ayam hutan, sehingga keadaan ayam hutan ini di atas pohon keadaannya lemas, keadaannya ya seakan-akan gampang untuk ditangkap, mudah untuk ditangkap karena terlepas dari jaring penjerat ayam hutan. Lalu bapak ini berpikir, ayam hutan ini enak sekali. Kalau aku tangkap, aku panjat pohon ini, keadaannya ayam hutan ini lemas, lalu aku bisa tangkap, bawa pulang, lalu nanti aku panggang, maka aku bisa makan ayam panggang. Begitu lezat dia membayangkan ayam panggang, begitu enak, begitu lezat. Enak sekali. Namun ketika dia mau memanjat pohon itu, dia lagi berpikir, kalau pohon ini kupanjat, ayam hutan itu tinggi sekali. Kalau nanti aku tidak sanggup memanjatnya, aku jatuh. Nanti ketika aku jatuh, bisa pula kakiku patah, tanganku patah, badanku remuk, bahkan aku bisa mati. Bagaimana ya? Aku panjat atau tidak? Kalau aku panjat dapat, aku makan ayam panggang. Kalau tidak aku panjat, aku tidak makan ayam panggang. Tapi kalau aku panjat, nanti aku jatuh. Akhirnya dirinya sendiri berdebat, diri sendiri berdebat panjang lebar, diri sendiri bertanya, diri sendiri yang menjawab, diri sendiri yang membantah pertanyaannya, diri sendiri yang memprotes dirinya sendiri. Akhirnya, kalau begitu tidak usah aku panjat. Akhirnya dia berangkat pulang. Namun tidak beberapa jauh, Bapak Ibu, dia kembali berpikir, sayang kali ya, ayam hutan itu bisa kutangkap karena lemas dia. Kenapa nggak kutangkap? Kalau begitu kutangkaplah. Lalu dia kembali lagi ke pohon yang tadi yang dia melihat ayam hutan itu. Namun ketika dia kembali, apa yang terjadi? Ayam hutan itu sudah tidak ada di pohon itu. Mungkin sudah bergerak dari dahan pohon ke dahan pohon yang lain, sehingga dia menyesal. Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Sering dalam kehidupan kita, bahwa ketika Allah memanggil kita, ketika Allah berfirman dalam hidup kita, yang terjadi adalah perdebatan yang panjang lebar. Bahkan firman Allah itu kita protes, firman Allah itu kita bantah, yang akhirnya firman Tuhan tidak pernah kita lakukan, firman Tuhan tidak pernah kita kerjakan. Dan gabitaulahum hatani dibata ala buah Allah kita sendiri do na berdebat, memprotes, membantah, atau dalam setiap program-program di tengah-tengah gereja, bahwa ketika gereja diajak untuk bermisi, gereja diajak untuk melakukan kehendak Allah, gereja diajak untuk melakukan pekerjaan di ladang Tuhan, terjadi perdebatan, protes dan membantah. Akhirnya apa? Yang terjadi perdebatan panjang lebar, protes sana sini, hingga firman Allah atau tugas gereja tidak dilaksanakan. Dan diulahon lalap ulana suku-sukun na adong, suku-sukun protes naro.
Mari pada hari ini Bapak Ibu, kita belajar dari Abraham. Ketika Abraham diperintahkan Allah, Abraham pergilah, maka Abraham tidak protes sedikit pun. Abraham tidak membantah sedikit pun. Abraham tidak memperdebatkan firman Allah itu. Dia melakukannya, dia bertindak, dia mengerjakannya, dia pergi. Bapak Ibu serta saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Abraham taat terhadap firman Allah? Kenapa Abraham mau Bapak Ibu meninggalkan zona amannya, ketentramannya, kesejahteraannya untuk melakukan kehendak Allah? Karena ada janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham akan menjadi bapa segala bangsa, bapa orang beriman, bapa orang-orang percaya. Bahwa Abraham diberikan janji yang luar biasa karena Abraham hidup menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat menyembah kepada Allah, sehingga berkat Tuhan boleh terjadi bagi kehidupan Abraham. Dikatakan Bapak Ibu, orang-orang yang memberkati engkau maka akan kuberkati, tetapi orang-orang yang mengutuk engkau maka akan dikutuk. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk percaya dengan sungguh janji Allah. Dalam kehidupan kita ini, pada hari ini firman Tuhan memberikan janji kepada kita. Janji Allah adalah sesuatu janji yang pasti. Janji Allah adalah memberkati kita ketika kita boleh menjadi anak-anaknya yang setia dan taat, anak-anaknya yang mau pergi berbuat untuk meninggalkan zona aman kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang karena kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bicara mengenai janji Bapak Ibu, janji Tuhan dengan janji manusia berbeda, sangat jauh berbeda. Manusia mungkin Bapak Ibu janjinya tidak bisa kita pegang. Manusia Bapak Ibu mungkin janjinya sering diingkar. Manusia Bapak Ibu mungkin 1000 janjinya, tetapi 1.000.000 dustanya. Tetapi Tuhan mempunyai janji yang pasti kepada setiap anak-anaknya. Tuhan mempunyai janji yang pasti untuk setiap orang yang percaya, yang taat terhadap janjinya. Abraham diberkati ketika dia menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Allah. Apa buktinya manusia sering tidak pegang janjinya? Apa buktinya manusia sering ingkar janji? Apa buktinya manusia 1000 janjinya, 1.000.000 dustanya? Sebagai jemaat, kita punya janji kepada Tuhan Bapak Ibu, bahwa sebagai jemaat, sebagai anggota gereja, ada janji kita kepada Allah. Ketika kita diterima menjadi anggota di sebuah gereja, maka kita berjanji kepada Tuhan. Maukah Bapak dan Ibu menjadi anggota jemaat yang setia dan bertanggung jawab? Ya, saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi last speaker, kita dilantik menjadi last speaker, pengkhotbah warga gereja. Kalau dulu bahasanya pengkhotbah awam, sekarang pengkhotbah warga gereja. Maukah engkau memberitakan firman Allah siap sedia kapanpun waktunya? Saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Ketika kita dilantik menjadi majelis, baru-baru ini ada pelantikan majelis di Gemi Ekanopan, bahwa kita berjanji sebagai majelis untuk melakukan tugas-tugas kita. Tapi apa yang terjadi? Sering Bapak Ibu janji tinggal janji. Mari kita belajar Bapak Ibu, bagaimana Allah berjanji maka janjinya pasti. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Mari kita ketika kita berjanji, kita pegang janji itu, dan kita tidak ingkar janji itu, dan kita lakukan janji itu Bapak Ibu. Mengapa?
Karena ketika Allah berjanji kepada Abraham, maka janji Allah pasti kepada Abraham. Abraham menjadi bapa segala orang beriman. Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Abraham menjadi orang yang diberkati bersama dengan keturunannya. Sama seperti lagu nyanyian rohani yang sering dinyanyikan anak-anak sekolah minggu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan. Bapak Abraham adalah Bapak yang diberkati. Maukah kita diberkati? Teladanilah Abraham supaya kita juga menjadi orang-orang yang diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman yang mengajari kami, yang membimbing kami, yang menuntun kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan, yang bertindak panggilan Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu menuntun dan mengajari kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia terhadap janji-janji kami, sama seperti Abraham yang taat melakukan perintah Allah tanpa protes berdebat, tanpa pembantahan, sehingga Tuhan memberkati hidup Abraham. Kami rindu juga diberkati sama seperti Abraham. Tuhan, biarlah kami hidup meneladani Bapak Abraham. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.